Oke, kita masuk ke pengawasan kepatuhan wajib pajak. Jadi mungkin ini kan akan kita bahas sekilas ya, terutama terkait SP2TK. Jadi pada akhirnya tadi seperti yang sudah ditekankan oleh Om Jim tadi terkait self assessment. Jadi teman-teman, sistem perpajakan kita itu adalah self assessment. Ini ada secara tersirat diatur di pasal 12 UU KUP. Jadi sederhananya BP ngitung sendiri, kemudian setor dan lapor sendiri sesuai dengan apa yang dia hitung. Tapi melakukan penghitungan, penyetoran, pelaporan ini harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi misal kalau waktu ngitung, tarifnya misalnya ngomongnya 22%, ya berarti BP harus menghitung dengan tarif 22%. Kemudian dia setor, lapor sesuai ketentuan. Nah, kemudian dari proses self-assessment itu, kemudian DJP masuk setelah self-assessment. DJP akan menghitung, mengecek lagi apakah yang sudah dilaporkan oleh si WP itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya kayak tadi, tarifnya 22%, apakah si WP sudah menghitung sesuai dengan tarif 22% tersebut. Seperti itu. Nah ini tadi ya, jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang sesuai dengan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Jadi, apa yang disampaikan oleh wajib pajak itu adalah dianggap benar sesuai dengan ketentuan sampai DJP membuktikan hal lainnya. Seperti itu. Yaitulah sistem self-assessment sederhananya. Nah, dalam melakukan self-assessment itu ada dua, kalau secara garis besarnya sih, instrumen yang digunakan adalah ini, SP2TK dan pemeriksaan pajak. Tapi ya mohon maaf teman-teman ya, kemarin janjiku coba bahas SP2TK dan pemeriksaan, tapi mungkin di sini coba aku fokus ke SP2TK saja. Mungkin kalau pemeriksaan pajak mungkin aku masih belum berani membahas ini karena ya mungkin agak berat juga ininya. Tapi kalau mungkin ada yang mau berdiskusi terkait pemeriksaan pajak nanti Q&A-nya monggo-monggo aja. Jadi kita akan bahas SP2TK. SP2TK ini teman-teman bisa lihat pengaturnya di SE 05 PC 2022. Ini sebenarnya ini surat edaran untuk internal ya, tapi karena ini juga ternyata publish di umum di internet banyak SE ini, jadi mungkin aku sampaikan juga. Jadi sebenarnya SE ini terkait pengawasan wajib pajak, di mana SP2TK ini adalah bagian dari tadi pengawasan wajib pajak ini. Nah, kemudian pelaksanaan pengawasan wajib pajak itu ini sebenarnya di SE 05 ini banyak banget dari tahapan apa ya di KPP programnya kayak bikin program pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam 1 tahun, pas awal tahun rencananya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi aku mungkin akan fokuskan ke sini. Pelaksanaan pengawasan wajib pajak ini ada 4 proses ya. Penelitian kepatuhan formal, penelitian kepatuhan material, kemudian permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, ini SP2TK nanti ada di sini. SP2TK itu singkatannya adalah surat permintaan penjelasan dan data atas data dan atau keterangan. Kemudian ada kunjungan kepada wajib pajak, dan yang terakhir tindak lanjut pengawasan wajib pajak. Oke, sebentar. Nah, kita pertama ke pengawasan kepatuhan formal dulu. Jadi pengawasan kepatuhan formal ini sederhananya ini apa ya? AR akan mengawasi aspek-aspek kepatuhan formal dari wajib pajak. Aspek-aspek formal ini apa namanya? Misal kalau kita setor atau lapor, kita lapor udah sesuai dengan batas waktu belum? Sudah sesuai dengan jangka waktu, kita setor pajak apakah juga sudah sesuai dengan jangka waktu yang apa berlaku seperti itu. Misalnya kita lapor SPT kan maksimal kan bulan Maret, paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. Nah, kita lapornya udah sesuai belum? Misalnya kita lapor
di bulan Maret atau jangan-jangan di bulan April. Kemudian kita setor PPh apakah di bulan udah sesuai juga dengan ketentuan seperti itu dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya pengawasan kepatuhan formal ini ya sederhananya kita telat apa enggak, sederhananya ya. Tapi ada juga aspek-aspek lainnya, misalnya ya ini tadi ada tepat waktu dibukukan PKP, kita jadi pengusaha kena pajak, apakah dari data-data yang ada apakah kita sudah tepat waktunya, udah tepat waktu belum, atau kita terlambat malah, seperti itu. Dan kemudian dari pengawasan kepatuhan formal, outputnya ini menindaklanjutnya ini sebenarnya ada ini ya, pemberitahuan kepada surat wajib pajak melalui surat imbauan, surat teguran dan STP, usul pemeriksaan tujuan lain dalam rangka pembukaan PKP, pengusulan perubahan administrasi, layanan, dan atau fasilitas perpajakan secara jabatan. Tapi mungkin akan kita bahas fokus ke sini. Jadi nanti dari output dari pengawasan kepatuhan formal yang biasanya paling gampang dilihat adalah pertama surat imbauan. Misal kita udah apa ya, udah kerja, tapi kemudian ada semacam data yang diterima di JP yang menunjukkan kita belum punya NPWP. Nah, ada surat imbauan ini, termasuk untuk melaporkan usaha untuk dibuka menjadi PKP. Kalau misal ada kemudian surat imbauan, ada juga untuk misal ini kita punya angsuran PPh pasal 25, tapi di bulan gitu kita belum setor, padahal batas jangka waktunya udah lewat. Nah, nanti kita akan mendapatkan surat imbauan seperti ini. Kemudian dan lain sebagainya. Kemudian surat teguran, kondisinya WP belum menyampaikan laporan pajak sesuai jangka waktu. Kemudian yang terakhir ini adalah STP. Kalau biasanya sih, kalau terkait pelaporan ya, biasanya kalau kita belum lapor, kita biasanya disampaikan surat teguran dulu. Tapi kadang ada juga yang kalau dulu pengalaman di KPP ada yang langsung diterbitkan STP. Tapi biasanya surat teguran dulu, setelah surat teguran baru kemudian diterbitkan STP. Jadi STP nanti penerapan sanksinya ya. Karena pada akhirnya kan kalau kita telat lapor, kita telat setor, itu kan ada sanksinya, ada sanksi administrasinya. Nah, STP ini biasanya untuk menagih ininya, menagih itunya, sanksi yang seharusnya timbul dari kita telat lapor sama telat bayar tadi. Oke, itu terkait pengawasan kepatuhan formal, jadi terkait aspek formalnya ya. Kemudian kita ke pengawasan kepatuhan material. Nah, ini yang kepatuhan material ini kan terkait ya ini ya, aspek material ya. Jumlah pajak yang seharusnya kita bayar, jumlah penghasilan yang seharusnya kita laporkan, seperti itu. Dan ini aku ambil juga ini ambil di, aku lupa di diktum berapa ya. Tapi nanti teman-teman bisa cari nanti di SE05 tadi. Nah, intinya penelitian kepatuhan material itu ini ya, dilakukan berdasarkan data dan atau keterangan yang dimiliki oleh DJP terlebih dahulu. Nah, ini data-datanya apa aja? Ada data pemicu dan atau data penguji, kemudian laporan hasil analisis. Laporan hasil analisis ini kalau nggak salah ini bisa dari mana ya? Bisa dari top down, bisa dari pusat, atau bisa juga dari ini AR sendiri yang melakukan analisis seperti itu. Laporan keuangan, ALKED, data hasil KPDL, kemudian hasil penilaian pemeriksaan dan yang lainnya. Kemudian data dan atau keterangan lain termasuk data ILAP dan data pertukaran informasi, data peredaran bruto tertentu, seperti itu. Jadi triggernya itu dari data-data ini, dari pengawasan kepatuhan material. Nah, kemudian singkatnya dari kegiatan penelitian kepatuhan material ada beberapa simpulan
Misal ada WP, dia sedang dilakukan pemeriksaan atau telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan, dan yang terakhir ada indikasi ketidakpatuhan dan estimasi potensi pajak yang harus dibayar berapa. Nah, kemudian dari situ kita ke fokus yang kecil ya. Kalau misal ketemu indikasi ketidakpatuhan, tindak lanjutnya ada 3. Bisa tadi permintaan penjelasan data dan atau keterangan nanti SP2DK, misal diusulkan pemeriksaan, atau bisa juga diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Bukti permulaan ini kalau ada indikasi pidana, sederhananya. Jadi untuk mencari bukti permulaan untuk mencari indikasi pidananya terlebih dahulu. Kalau ketemu, nah nanti masuk ke penyidikan. Nah, kita kemudian ke SP2DK. Sebentar. Kita masuk ke SP2DK. Kita masuk ke ininya, permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, kemudian dari ini ya, tadi dari penelitian kepatuhan material, tindak lanjutnya adalah permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Dengan instrumennya adalah SP2DK. Nah, SP2DK ini kita nanti kita sampaikan ke wajib pajak. Kemudian dari wajib pajak tersebut, apakah dia menerima SP2DK, kemudian kalau dia menyampaikan tanggapan, kita bikin berita acara. Tapi kalau misalnya dia tidak menyampaikan tanggapan, bisa kita melakukan kunjungan, atau kemudian ternyata WP tidak mau menerima SP2DK, ya kita tuliskan WP memang tidak menyampaikan penjelasan, tidak mau menjawab SP2DK itu, dan itu akan kita tuangkan di berita acara P2DK-nya. Nah, dalam menjawab SP2DK, kita kasih waktu ke wajib pajak itu 14 hari kalender. Ini 14 hari kalender ya, bukan 14 hari kerja ya. Kalau 14 hari kalender berarti Sabtu, Minggu, hari libur dihitung juga. Sejak tanggal SP2DK, tanggal kirim atau tanggal penyerahan. Nah, dalam menjawab SP2DK, kita bisa juga, BP bisa menyampaikan jawaban penjelasan lebih dari 1 kali. Tapi dengan perhatikan jangka waktu tadi 14 hari. Namun, dalam hal ternyata WP menyampaikan tanggapannya lebih dari 14 hari, nah ini tidak serta-merta tidak diterima ya, tetap pada akhirnya kalau misal lebih dari 14 hari, ya mungkin bisa bisa kita terima dengan pertimbangan-pertimbangan dan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Misal ini ya, risiko ketidakpatuhan, itikat baik, lokasi WP, efisiensi, efektivitas, dan jangka waktu pelaksanaan P2DK. Seperti itu. Jadi memang kalau ngelihat di sini P2DK ini adalah sarana dari si wajib pajak untuk, ya sebenarnya bukan cuma dari AR ya. AR ini juga sarana AR untuk bertanya ke wajib pajak, konfirmasi ke wajib pajak. Nah, ini juga sebagai sarana wajib pajak menjelaskan ke AR. Jadi 2 arah di sini sebenarnya P2DK ini. Nah, kemudian nanti output-nya adalah LHP2DK. LHP2DK, laporan hasil kegiatan tadi ya. Ini jangka waktu, ini nanti internal ya sebenarnya ya. Kemudian tindak lanjutnya, kalau misal tindak lanjut SP2DK itu sebenarnya kan macam-macam ya. Nanti bisa kita lihat. Kalau misal tindak lanjutnya itu tindak lanjutnya itu misalnya dia si WP harus melakukan pembetulan SPT. Nah, nanti kemudian kita kasih jangka waktu 30 hari kalender untuk melakukan pembetulan SPT. Jadi misal di SPT itu ternyata ada yang belum dilaporkan, kita kasih kesempatan ke WP 30 hari untuk memperbaiki SPT-nya. Tadi mungkin ada kemungkinan juga ya, jumlah yang harus disetorkan oleh wajib pajak akan bertambah juga. Seperti itu. Nah, intinya dalam 30 hari kita kita berikan kesempatan ke WP. Kalau misal 30 hari itu terpenuhi, nah nanti
akan kita tutup proses P2DK-nya melalui penerbitan SP3 P2DK. Tapi ternyata kalau melebihi jangka waktu, ya kalau di sini ada pengusulan pemeriksaan. Jadi LHP2DK-nya kita adjust lagi, tutup kesimpulannya kita ubah di SP2DK. Tapi mungkin ini kembali lagi ya ke AR-nya ya, terkait lebih jangka waktu 30 hari ini mungkin bisa jadi ada penyesuaian di lapangan. Tapi aku sendiri mungkin belum pastikan lagi ke ini ya, beberapa teman-teman yang di lapangan ya, kayak ini ya. Tapi secara garis besarnya kalau kita mengacu ke SE05 akan seperti ini prosesnya. Nah, ini kemudian timeline-nya. Jadi dari penelitian kepatuhan material, dari proses penyelesaian laporan hasil penelitian kepatuhan material, kemudian akan berlanjut ke SP2DK. Dari SP2DK kita ke LHP2DK, kemudian kita kasih jangka waktu 30 hari. Ternyata di sini ada perpanjangan juga 30 hari untuk kebetulan SPT. Jadi seperti itu untuk SP2DK. Nah, kemudian dari LHP2DK itu kan nanti ada beberapa kesimpulan ya. Nah, simpulannya akan seperti ini ya. Kalau misal tidak ada indikasi modus kepatuhan ya tadi kita selesaikan SP3 P2DK. Jadi mungkin teman-teman kalau misal ada yang dapat SP2DK tapi teman-teman dinyatakan clear, aman ya. Teman-teman silakan, mungkin harus memastikan ini terbit juga ke AR-nya. Kemudian WP tidak ditemukan, usulannya ada kegiatan pengamatan atau operasi intel, ada kemudian perubahan data, WP secara jabatan, atau mengubah administrasi layanan atau fasilitas perpajakan secara jabatan. Nah, kemudian kalau misal ada ini, WPOP meninggal dunia atau akan meninggalkan Indonesia, atau dibubarkan, atau dia tidak memberikan penjelasan SP2DK, dan ternyata, atau mungkin penjelasannya itu tidak sesuai dengan hasil penelitian kita, dan atau tidak bersedia menyampaikan atau membetulkan SPT sesuai hasil penelitian, maka akan diusulkan pemeriksaan. Kemudian WP menyampaikan penjelasan sesuai hasil penelitian dan bersedia menyampaikan atau membetulkan SPT sesuai hasil penelitian. Nah, nanti kemudian dia harus membetulkan SPT-nya. Kemudian ada lagi WP menyampaikan penjelasan yang perlu dilakukan validasi, yang dimana itu perlu penilaian, kemudian diusulkan penilaian tujuan perpajakan. WP memiliki data dan atau status tidak sesuai kondisi sebenarnya, pengusulan perubahan jabatan. Jadi misalnya kalau WP ini kayak misal alamatnya berubah atau apa, biasanya sih alamat atau status pekerjaan atau klasifikasi lapangan usaha dari usahanya tidak sesuai dengan yang ada di data kami. Nah, nanti akan diusulkan perubahan data secara jabatan. Kemudian WP terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan layanan dan atau fasilitas perpajakan. Ada usulan untuk perubahan administrasi layanan dan atau fasilitas perpajakan secara jabatan. Kemudian kalau misal ditemukan kesalahan produk hukum, misal WP WP tersebut mungkin sebelumnya telah diterbitkan STP atau misalnya produk hukum lainnya kayak SKP atau apa, ternyata ada kesalahan penulisan, ada kesalahan dalam penerbitan ketetapan produk hukum itu, akan diusulkan pembetulan secara jabatan. Nah, kemudian WP dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan penerusan data dan atau keterangan kepada pihak yang sedang melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak itu. Jadi kalau misalnya ada data tambahan, WP itu ternyata sedang diperiksa. Nah, kemudian AR kalau dia mendapatkan data tambahan dari situ, itu data itu akan diteruskan ke unit atau pihak yang lagi meriksa si WP tersebut. Kemudian terdapat data atau keterangan baru dalam sistem informasi pengawasan terkait laporan hasil penelitian yang menjadi dasar penerbitan SP2DK. Ya, dari tadi ya,
awalnya di laporan hasil penelitian kepatuhan material, ternyata ada data baru yang belum tercakup di ini. Nah, nanti akan dilakukan laporan ini, penelitian kepatuhan material, diulangi lagi. Kemudian kalau terindikasi tidak pidana perpajakan, ke bukti permulaan tadi, WP yang semula WP lainnya telah ditetapkan menjadi WP strategis atau WP strategis dan dilakukan penelitian, dan SP2DK yang diterbitkan tidak didasarkan pelaksanaan penelitian komprehensif. Ini mungkin umpamanya sederhananya WP ini pada saat apa? Pada saat awal proses P2TK ini bukan WP strategis, tapi ternyata di tengah-tengah proses P2TK dia sudah berubah statusnya menjadi WP strategis. Ini nanti penilaiannya ada di KPP sih sebenarnya sih. Nah, nanti kemudian dilakukan penilaian secara komprehensif, penelitian ulang secara komprehensif. Dan simpulan lainnya tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi ini ya, apa namanya, seperti itu ya teman-teman ya, terkait SP2DK ini ya. Jadi pada akhirnya SP2DK ini adalah apa ya, dari proses permintaan penjelasan data dan atau keterangan, yang mana ini adalah proses yang sifatnya dua arah ya, antara WP dan DJP. Nah, kemudian output dari kegiatan P2DK ini akan menentukan tindakan berikutnya yang apa yang harus dilakukan, apa yang harus diambil terhadap si wajib pajak tersebut. Ya tadi sesuai dengan hasil dari P2DK, apa hasilnya, hasilnya itu akan mempengaruhi tindak lanjut berikutnya kepada si wajib pajak. Seperti itu. Ternyata sudah selesai. Jadi mungkin sekian untuk apa ya, pembahasan materi malam ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita bisa langsung ke tanya jawab lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman, silakan. Oke, materinya sudah selesai. Terima kasih Mas Bayu. Daging semua nih. Ada meme-nya lagi banyak banget ini memes-nya. Udah selesai semua materinya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Pertanyaannya bisa dari semua topik. Malah mungkin bisa yang nggak ada di topik kali. Kalau Mas Bayu berkenan untuk jawab. Sebelumnya, diingatkan lagi, jangan lupa traktir. Linknya ada di grup. Ini udah niat banget nih Mas Bayu bikin slide-nya nih, keren banget. Makasih banget Mas Bayu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya dong Om Jim. Ya, silakan. Nama saya Veteran in Love. Thank you untuk Om Jim sama Mas Bayu materinya ya. Bagus banget ada penjelasan dan contoh kasusnya ya. Jadi sangat membantu buat yang awam. Pertanyaan saya nih terkait eh, agak sedikit keluar sih terkait Cortex ya. Kan kita tahu sekarang kan udah era Cortex ya. Nah, kedepannya itu Cortex mau kayak gimana sih Mas? Karena kan kan ngaruh banget ya nanti apakah DJP tuh bisa ngelihat semua perpajakan kita, misalnya kayak PPh 21-nya kita nih, misalnya kita ada transaksi dengan perusahaan gitu kan, atau dan lainnya, misalnya kan kalau kita jadi pegawai kan di suatu perusahaan kan, kita juga nggak bisa lari dari situ kan, karena DJP tahu perusahaan melaporkan ke DJP kalau kita pernah kerja di situ. Nah, nanti terkait nanti pelaporan pajak itu di era Cortex ke depannya, sejauh mana sih nanti Cortex ini bisa megang data kita gitu. Jadi kita untuk hal-hal yang emang DJP udah punya ya kita nggak bisa berkelit lagi gitu. Tapi kan sisanya kan kita masih bisa berkelit gitu. Itu aja sih Mas Bayu. Thank you. Oke, thanks Om. Eh, jadi mungkin balik lagi ya.
Kalau Cortex ini sebenarnya apa ya? eh Cortex ini kayak mau kita ya ini ya menyatukan semua apa yang sudah kita punya ke dalam satu sistem yang tersentral sih, tersentral, terpusat. Ya dari sisi wajib pajak, dari sisi siapa namanya, sisi internal juga di DJP juga. Jadi memang ya sebenarnya tujuan Cortex ya memang itu ya. Jadi ada beberapa proses-proses bisnis itu mau kita streamline jadi satu, baik proses bisnis yang di WP dan di DJP. Kalau WP misalnya ya mungkin ini juga ya dulu kalau misal aplikasi-aplikasi untuk perpajakan itu kan ada macam-macam. Contoh misalnya aplikasi PPh satu ada aplikasinya sendiri, e-faktur, terus apa lagi namanya, aplikasi PPh Output lah, PPh Final, apa kan dulu kan sendiri-sendiri tuh. Nah Ya, ini betul, Mas. di sini kita jadikan jadi satu di Cortex itu. Jadi kan nanti teman-teman bisa lihat tuh, kalau teman-teman yang statusnya cuma apa namanya, ya cuma OP, kerja di ini, satu pemberi kerja kan paling aksesnya cuma untuk laporan SPT tahunan. Tapi kalau misal teman-teman jadi admin, mungkin jadi admin apa perusahaan kan pasti menunya kan bisa mengakses menunya lebih lengkap, menu bikin faktur pajak, laporan PPN, lapor PPh pasal 21 dan sebagainya. Jadi memang kita usahakan streamline di situ. Jadi dan juga apa ya, permohonan-permohonan apa namanya, layanan perpajakan, apalagi ya, dan iya kayak misal gini, sekarang kayak proses ini juga SP2DK, pemeriksaan mungkin ya, STP, nanti semua akan nanti ketahuan di sana juga. Jadi kayak apa namanya, ya single account-nya WP lah. Jadi untuk seluruh kegiatan perpajakan, proses permohonan sampai kalau misal dapat STP, dapat SKP, SP2DK nanti akan masuk lewat sana juga. Jadi memang kita streamline-nya ke situ. Tapi di satu sisi juga ini juga konteks ini juga untuk men-streamline proses bisnis di internal DJP juga. Proses pengawasan yang mungkin aplikasinya sistemnya beda-beda akan dijadikan satu di situ. Sederhananya seperti itu sih. Tapi ya mungkin tapi kembali lagi ya, kalau yang tadi Om ini namanya siapa sih Om? Ya panggil Om veteran Mas. Eh, yang tadi Om sampaikan data-data apa aja yang kita ini ya sebenarnya DJP itu pengennya ya kalau bisa data apa ya? Ya semua data itu bisa kita pegang ya, jujur aja kalau DJP maunya sih semua data itu bisa kita ini, katakanlah kemarin Buka-bukaan nih. apa di GoPay ini apa lewat data transaksi GoPay kemarin habis gocek kemana gitulah. Ya itu sebenarnya harapan kita sampai ke situ. Ya kalau bisa, tapi ya kembali lagi ini mungkin ke exchange of information-nya bisa jalan apa enggak, bisa maksimal di situ enggak. Kalau bisa dapat ya kan kita masukkan ke cortex data itu yang kemudian nanti bisa jadi analisis teman-teman untuk melakukan penggalian potensi. Seperti itu sih sederhananya ya. Iya, kan saya kan eh, takutnya gitu kan. Ini kan ada kaitannya dengan QRIS ya kan. Pengguna transaksi QRIS kan makin banyak gitu kan. Jadi eh, kalau misalnya perbankan, misalnya kita dapat bunga deposito gitu kan, atau misalnya ya dari instrumen keuangan lainnya lah gitu kan. Kalau perbankan aja langsung masuk ke Cortex gitu kan, kayak nggak, maksudnya dalam waktu dekat pasti setiap transaksi QRIS juga kan masuk gitu. Jadi kan kita ketahuan nih mau ngeluarin duit kemana aja kan jadi tahu gitu DJP gitu. Tapi nggak ada karas itu ya Mas ya? Ya kembali lagi sih kita akan berusaha ya ngomong aja ya, jujur aja ya kita akan berusaha mendapatkan data sebanyak mungkin. Tapi kembali lagi tujuan kita adalah ya untuk melihat ini orang-orang udah lapor pajaknya udah bener nggak sih si A ada nggak lapor apa penghasilan yang belum dia laporkan dan lain sebagainya. Kembali lagi tadi ke sebelumnya self assessment. Intinya kembali lagi muaranya apa hulunya adalah self assessment ya. Eh,
kalau WP itu sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan, ya udah, ya mungkin nggak usah bingung kalau masalah ini. Kecuali kalau WP itu memang dari awal niatannya mau melakukan tax tax avoidance ya. Ya, Yang betul. evasion avoidance itu sebenarnya ada perbedaannya, tapi kalau melakukan itu memang dia melakukan cara-cara untuk memperkecil pajaknya dan mungkin itu tidak melanggar ketentuan, ya mungkin siap-siap saja. Intinya sih ke sana sih sebenarnya. Hmm. Tapi mungkin nggak sih Mas kayak misalnya kayak di luar negeri lah gitu. Jadi mengharuskan kita hmm, pakai jasa konsultan gitu hanya untuk daftar pajak, maksudnya lapor pajak gitu. Kalau Kalau Intinya misalnya ya, sebenarnya yang mau dijawab Mas Bayu itu ketakutan Om Veteran ini valid. iya, iya Memang betul. valid. Memang udah dijawab kok. Jawabannya valid. Memang DJP mau tahu semuanya. Cuma masalahnya kan regulasinya sampai sejauh mana ya? DJP boleh nelanjangin semua warganya ya. Karena mereka pasti mau tahu semua transaksi. Tadi udah disebut tadi sama Mas Bayu. Jadi valid, memang valid. Pertama, kekhawatiran kita valid. Ya kan jadi nggak bisa, ya kalau misalnya ya nggak bisa ini lagi lah terkait investasi kan. Apalagi kalau udah masuk perbankan kan udah susah banget untuk mau berkelit ya kan. Oh gitu. Jadi, oh ya udah deh, oke deh kalau kayak gitu. Ya wes, thank Iya, you Mas Bayu, ya Om Jim. mungkin mau udah, nambahin lagi udah ya. dijawab. Jadi hati-hati kalau bisa cara termudah ya jangan jangan pakai elektronik lah, Ya dan Enggak. pakai kita cash. jadi dipaksa untuk harus pembukuan ya setiap pribadi atau keluarga gitu. Jadi ya lebih tertata aja sih. Iya tadi ya Mas Bayu sebenarnya tadi poinnya adalah yang penting ada dokumen lengkap karena semakin lengkap data yang DJP punya, mereka juga punya banyak alasan untuk meriksa sebenarnya. Cuma ya itu awalnya kan prinsipnya self assessment. Self assessment itu sebenarnya DJP masih punya hak terakhir ya untuk bilang oke lo udah lengkap atau enggak kan gitu ya benar ya Mas Bayu ya. Mhm. Jadi mungkin mau nambahkan lagi Om Jim. Ya sorry Om tadi mungkin agak ekstrim ya, tapi ya kembali lagi ya tetap memang kembali lagi ada batasan-batasannya ya. Cuma memang untuk masalah EOI sama masalah data ini kan aku masih belum mendalami ya. Jadi tapi kalau secara kasarnya ya kalau pandanganku sih ya yang kita maunya sih kalau bisa semua data kita tahu, bisa kita telanjangi, tapi ya pasti ada batasan-batasan dong, nggak bisa ini juga kan. Ya ini juga tergantung kemauan juga dari lembaga-lembaga yang kita minta datanya itu, seperti itu. Namun ya, apa namanya, ya itu tadi pada akhirnya muaranya ya apa, ujungnya adalah self assessment itu. Kemudian kalau misal WP melakukan pencatatan ya memang di ketentuan kita memang diatur seperti itu juga. Ya kita harus apa namanya, ngitung juga berapa penghasilan yang kita terima. Tapi walaupun sebenarnya sih kalau menurutku sih ya oke, kalau kita melihat dari kita fokusnya kembali lagi ke tema yang selama ini ada di grup X-Larry, ya sebenarnya itu juga selaras juga dengan apa yang apa ya, disampaikan di grup X-Larry. Mungkin sorry Om, kalau mungkin aku ada kelewat pembahasan mungkin terkait personal finance ya. Ya kan dalam personal finance kita juga dianjurkan untuk mencatat pengeluaran kita, pemasukan pengeluaran kita untuk tahu uang kita itu kemana aja. Kalau misal kita rajin melakukan itu, mungkin kalau misal masalah pajak mungkin akan menjadi hal yang mudah karena kita udah terbiasa nyatet-nyatet ini. Jadi kalau seandainya kita ditanyain sama orang pajak, ya aku sih, ya kita akan bisa menjawab, ini loh aku ada catatannya seperti ini, seperti itu. Jadi sebenarnya ya apa ya, kalau kita udah terbiasa melakukan itu ya mungkin akan menjadi mudah. Dan itu juga pencatatan apa itu kan sebenarnya kalau kita ngomong ke personal finance itu sebenarnya kembali lagi itu baik juga untuk ke kita. Benefitnya juga kembali ke kita seperti itu sih. Mungkin gimana Om Jim? Ada tambahan lagi? Kayaknya udah cukup lah. Memang intinya memang DJP kan ngurus soal
perpajakan dan itu terkait semua keuangan ya. Ya jelas. Batasnya yaitu regulasi, regulasinya memungkinkan atau enggak. Kalau selama regulasi memungkinkan, mereka pasti kan mau semuanya kayak yang baru-baru ini setelah tax amnesty kan udah terbuka ke rekening luar negeri malah ya. Jadi DJP udah punya itu data si A punya duit di misalnya di mana di OCBC Singapura yang ya semuanya udah terbuka memang. Ya rasanya cukup ya. Ada pertanyaan lain? Jadi intinya dari yang tadi ya sebisa mungkin semua dokumen keuangan lengkap, ada waktu 5 tahun DJP untuk ngecek gitu. Jadi bukan hanya tahun lalu udah lapor beres enggak, ternyata punya waktu 5 tahun untuk meriksa dan itu masih mungkin bermasalah atau ada kurang lah perbaikan. Jadi ya sebisa mungkin setidaknya sampai 5 tahun terakhir ada semua data-data itu. Begitu ya Mas Bayu ya? Ya, benar Om. Oke, ada lagi? Boleh nanya-nanya, pokoknya seputar pajak lah, jangan yang berat-berat. Dan dan jangan tanya tax avoidance ini orang DJP soalnya nggak mungkin dijawab sama dia. Hansen biasanya banyak pertanyaannya nih, tumben. Sen, lu nggak nanya, Sen? Enggak Om, Aman semua ya, pajak aman. aman. Oke, siap. Kita tunggulah beberapa saat sebentar lah. Oh iya, sambil nunggu, Mas Bayu, ini slide-nya bakal dibagiin atau enggak nih? Oh iya, ya, tenang Om Jim, nanti habis ini nanti ya, aku share ya ke grup Excel ya. Uh, Nanti aku request sesuaikan aja. dikit. Mungkin Mm-mm. mungkin slide-nya jangan dibagi di grup, taruh aja di traktir Oke. jadi reward. Oh, oke oke. Ya, Nanti aku jadi pertimbangkan reward. dulu lah. Ya, jadi taruh aja di traktir di reward untuk yang mau download ya bisa di traktir aja. Biar nggak Oke. hilang juga. Untuk kedepannya kalau ada yang mau nyari tinggal kita kasih link ke sana gitu. Nah, terus I sama see. satu lagi, ini nanti kan ini udah direkam. Rencananya Mm-mm. masuk ke YouTube, setuju ya? Oke, setuju. Oke, siap. Ya, soalnya apa ya? Mungkin mungkin yang kita bahas ini kalau menurutku ya mungkin kayak yang terakhir yang topik dengan tentang SP23 menurutku ini sebenarnya udah ini sih, udah open sih karena kan udah ada terdapat di internet juga, berarti kan publik juga. Nah, ini kan yang aku sampaikan juga kan ya dari apa yang ada di ini juga, di publik juga. Jadi ya it's okay sih. Betul, betul. Tapi ini materi yang disampaikan kan soalnya sangat-sangat spesifik ya Pak, untuk beberapa orang dan sangat sangat ngebantu menurut saya. Soalnya contohnya juga bagus-bagus tadi kayak si Om Veteran tadi bilang. Karena ini slide-nya dilengkapin dengan contoh yang juga spesifik. Jadi saya rasa sih pasti ngebantu banyak orang nih. Saya aja tadi penghasilan neto itu semua baru baru ngeh sekarang. Soal dividen mungkin juga ada yang banyak yang nggak tahu bahwa dividen luar negeri bisa diinvestasikan. Jadi ya kalau memang bisa kita taruh di YouTube, boleh ya Mas Bayu ya. Oke. Oke, thank you. Ada lagi Oh yang mau ya, nanya nih? Oh saya ya, mungkin mau silakan. nambahin dikit Om. Jadi mungkin ini terkait kembali lagi terkait SP23 ya. Eh, apa namanya? Mungkin dari contoh apa ya, dari beberapa kasus yang pernah aku dengar dari teman-teman di lapangan ya. Ya mungkin yang aku simpulkan pada akhirnya gini sih. Kadang kan kayak apa ya, SP23 itu kan kita terbitkan karena misal
di rekening bank ini apa namanya rekening bank ini ada si A misalnya, kok dia tiba-tiba ada rekening segini padahal nggak pernah dia laporkan seperti itu. Ya kembali lagi kita melakukan semacam pembuktian ya. Misal ya tadi rekening ini kok bisa dapat banyak, nggak pernah kamu laporkan. Uangnya dari mana? Nah, kemudian uangnya dari mana? Uangnya penghasilannya ini udah pernah kamu laporkan nggak sebelumnya? Pada akhirnya kan ya memang tugas kita kan untuk mencari mengumpulkan ini ya, mengumpulkan pajak ya. Nah, kita kan mencari apa namanya, memastikan lagi ini penghasilan yang jadi aset ini sebelumnya udah dilaporkan nggak? Nah, sekarang kita serahkan ke WP. WP bisa, apakah dia bisa melakukan pembuktian kalau ini laporan apa, misalnya aset ini dasarnya adalah dari asalnya adalah dari penghasilan yang telah dilaporkan atau tidak. Sederhananya seperti itu. Jadi ya yang kemudian akan kami lakukan adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh WP. Kalau memang WP sudah mampu membuktikan, oh memang ini udah bisa memang ini udah ada apa penghasilannya udah dilaporkan. Cuma penghasilan itu kan jadi aset itu lupa dilaporkan. Oh ya udah silakan perbaiki SPT dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kembali lagi ke self assessment. BP lapor apa, kita akan ngecek benar nggak. Nah, waktu kita ngecek, kita tanya ke WP, kamu bisa membuktikan nggak ini benar atau tidak. Sederhananya seperti itu ya Om Jim ya. Jadi ya kembali lagi ya, Iya, iya. ya apa namanya ya teman-teman ya termasuk aku juga sih, aku juga wajib pajak ya pada akhirnya ya. Ya kita mungkin harus menyiapkan dokumentasi juga, apalagi ya memang ini sekarang udah ada apa exchange of information, pertukaran data seperti itu. Jadi ya ini bukan mungkin aku tadi mungkin agak kurang tepat ya tadi ya sama apa Om Veteran in Love. Tapi maksudku adalah ya mungkin kita harus persiapkan lah data-data itu kalau suatu saat kita ditanya terkait ini, terkait apa, terkait pajak kita. Itu aja sih. Ya, Akhir ya dong sama kalau boleh. kayak meme tunggu sebentar, kayak meme tadi kalau apa kalau mau nggak bayar pajak dividen ya jangan dapat dividen gitu kan. Ini kan juga sama. Kalau nggak mau bayar pajak ya jangan punya pendapatan ya. Gitu ya Mas Bayu ya. Ya paling gampang itu sih. Iya, paling gampang kalau nggak mau bayar pajak ya jangan punya penghasilan. Simple. Silakan, nih Om Sigit. Oke Ya, Om Sigit, monggo silakan. ya, jadi kalau mau tanya kalau misalkan skenario terburuk lah, kita nggak bisa membuktikan tuh dokumen nggak ada segala macem. Itu gimana dengan uang atau aset yang kita apa yang kemudian ditemukan oleh GJP? Oke. Jadi kalau menurutku ya Om ya, ya kita akan tentukan kan kita apa ya tadi ya kalau di frasanya ya menetapkan kita akan tetapkan berarti misal si WP punya aset yang nggak dilaporkan 500 berarti ada 500 aset itu dari aset itu 500 berarti ada penghasilan sebesar 500 yang sebelumnya tidak bisa tidak dilaporkan pajaknya tidak dilaporkan di SPT berarti kita tetapkan berarti ada penghasilan tambahan selama ini sebesar 500 itu yang belum pernah kamu laporkan dan belum pernah kamu bayar pajaknya. Sederhananya seperti itu ya Om ya. Oke, makasih. Wah, Om Jim, sorry intermezzo dikit. Ini pembahasannya jadinya malah ini ya. Awalnya Poco, tapi akhir-akhirnya kok masalah ini ya. Sorry Om Jim ya. Maaf ya teman-teman juga ya. Mungkin agak berimbang di sini ya. Jadi apa namanya? Di awal kita mungkin lihat juga. Jadi sebenarnya ada udah bisa kita manfaatkan juga untuk mengoptimalkan pajak kita, namun di satu sisi ya mungkin ini juga sebagai ya sedikit apa kehati-hatian buat teman-teman juga terkait pajak ini. Ya sederhananya dokumentasi, pembuktian, bukti ininya mungkin harus dipersiapkan seperti itu. Ya gimana? Masih ada yang mau nanya atau sudah jelas semuanya?
Jelas ya? Gimana Mas Bayu? Kita tutup aja. Kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan. Oke. Kalau memang ada pertanyaan lagi, mungkin Monggo bisa mention di grup AC ya, Ya, atau bisa PM oke. juga, nggak apa-apa. Ya, rasanya udah selesai. Ada closing statement? Iya, jadi sebenarnya ya kembali lagi, ada yang bisa kita manfaatkan dari pengaturan pajak, biar cuan kita makin optimal, tapi di satu sisi ya kembali lagi, pembuktian dokumen-dokumen penting harus kita simpan terkait pajak ini karena kembali lagi ya self assessment ya. Intinya kuncinya di self assessment. Dan mungkin juga kembali lagi terima kasih teman-teman buat atensinya malam ini dan terima kasih juga untuk Om Jin yang menyediakan tempat buat kita untuk berdiskusi di malam ini. Mungkin sekian, terima kasih. Mungkin aku kembalikan lagi ke Om Jin. Oke, terima kasih semuanya, terutama Mas Bayu. Eh, saya dan semuanya saya yakin banyak mendapat insight ya. Slide-nya itu top banget lah. Contoh-contohnya sangat-sangat relevan dengan kita semua. Mudah-mudahan yang lain juga dapat banyak manfaat. Setelah ini nanti videonya akan di-share di YouTube, slide-nya nanti ada di Traktir. Sekali lagi diingatin, kalau berkenan bisa traktir Mas Bayu di traktir.id, linknya ada di grup. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.